Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, balik lagi di channel SDT Mebel. Kali ini kita akan bahas sebuah rotary hammer dari Inco. Ya, rotary hammer ini untuk tipenya sendiri RH18008 dan ini tuh dibanderol di harga 1,4 jutaan. Ya, kira-kira seperti apa produknya, seperti apa fiturnya, di video kali ini akan kita bahas. Ya, untuk kemasannya sendiri seperti biasa ya, Inco itu full color. Di sini bisa kita lihat ada brandnya Inco, Rotary Hammer, inovasi by Inco, dan sini ada jargonnya industrial. Dan untuk produknya sendiri di sini bisa kita lihat ya, bentuknya seperti ini, umum. Dan di sini juga ada aksesoris include. Yang pertama ada satu pieces handle dan satu pieces grease tube. Dan di sini ada depth stop. Depth stop itu adalah untuk stopper kedalaman ya, dan grease tube itu adalah biasa pelumas. Dan satu lagi itu spanner itu kunci untuk melumasi, biasanya dia ada di bagian atas sini ya, dimasukin di situ. Dan ya selanjutnya bisa kita lihat di sini ada 4 fungsi katanya ya. Fungsi yang pertama adalah bobok biasa ya, tanpa memutar mata bor. Dan selanjutnya di sini ada ngebor menggunakan fitur hammer atau pukulan. Lalu selanjutnya ada pengeboran tanpa menggunakan hammer. Ya biasanya ini tuh untuk ngebor kayu ataupun besi ya, asalkan disesuaikan aja matanya. Dan satu lagi ada fitur ini tuh untuk mengatur vertikal atau horizontal atau arah posisi ya, posisi dari pahat boboknya. Ya, jadi itu bisa kita atur seperti itu. Dan selanjutnya di sini bisa kita lihat ada berbagai macam tipe lagi ya. Jadi tipenya itu banyak sebenarnya. Ada yang 1200 watt, 1000 watt, ada yang 1500 watt, dan ada yang 1500 watt. Dan untuk yang kita bahas kali ini yang 1800 watt. Teman-teman bisa lihat di sini untuk spesifikasinya. Nah, namun sebelumnya bisa kita lihat di situ ada 5 pieces aksesoris free ya. Ini mana ada pahat pipih, pahat bobok ya, dan ada lagi pahat bobok yang runcing, dan ada lagi mata bor untuk beton. Itu ada 3 pieces. Jadi 5 pieces aksesoris free. Nah, untuk fitur-fiturnya atau spek singkatnya bisa kita lihat di situ. Untuk dayanya 1800 watt, cukup besar, dan voltase listrik biasa 560 Hz. Lalu di sini untuk RPM-nya 850 RPM. Biasa ya, untuk rotary hammer itu dia nggak terlalu kencang putarannya, 850 itu udah standar. Dan untuk pukulannya itu di 4200 BPM ya biasanya ya untuk hammernya. Dan di sini ada spek untuk kapasitas pengeboran. Nah, teman-teman bisa lihat untuk ke tembok dia itu bisa maksimal mata bor 36 mili, dan untuk ke besi bisa di 13 mili, dan untuk di kayu bisa sampai 42 mili. Dan ya di situ ada keterangan BMC. Itu untuk boxnya ya. Dan ya seperti itu aja untuk tampilan dari boxnya. Sekarang kita akan langsung unboxing. Kita lihat seperti apa dalamnya. Ya, jadi untuk covernya itu seperti ini ya. Dari bahannya ini berkualitas kalau saya bilang. Dia teksturnya kulit jeruk seperti itu ya. Dan di sini ada brandnya Inco, dan di sini ada gambar rotary hammernya sudah di emboss ya, rapi. Dan kita bisa lihat di sini ada handle-nya dari plastik sih masih, tapi cukup solid. Dan untuk penguncinya sendiri dia udah dari metal seperti ini. Ya lumayan lah untuk boxnya, cukup oke. Dan kita lihat isinya ada apa aja. Isinya itu nah seperti ini ya, kita perhatikan. Kita lihat dari bagian atas dulu nih. Untuk bagian atas seperti biasa di sini ada buku manualnya, dan ini ada cadangan ringnya, dan ada sepasang karbon brush ya untuk cadangan seperti itu. Dan ya selanjutnya kita lihat di sini ada 3 pieces untuk aksesorisnya ya. Tadi katanya ada 5, tapi oh sini ya lepas ya. Ini saya angkat dulu. Untuk unitnya saya singkirkan dulu. Nah, untuk aksesorisnya di sini bisa kita lihat. Yang pertama ada grease ya, oil grease. Ini 40 gram berupa tube seperti ini. Dan selanjutnya di sini ada spannernya yang tadi kita bahas untuk ngisi grease-nya. Ya ini dicek aja ya, nggak mesti sering-sering juga, cuman takutnya dia kering itu aja ya. Yang penting jangan sampai kering itu aja. Dan selanjutnya di sini ada ini untuk stop ngebornya ya, untuk stopper ketika kita ngebor untuk mengukur kedalamannya. Ini bahannya udah dari metal seperti ini, bagus. Dan selanjutnya di sini, nah ini yang termasuk aksesoris include tadi sebenarnya yang 5 ini ya. Ini ada pahat bobok yang runcing, ini ada pahat bobok yang pipih, dan ada mata bor
3 pieces untuk ke tembok semua. Nah, seperti ini ya. Nah, untuk soketnya dia menggunakan SDS plus ya, seperti ini ya. Jadi jangan salah. Jadi dia tinggal colok aja, dia udah langsung ngelok. Ya, seperti itu aja untuk kelengkapan-kelengkapannya. Sekarang kita akan bahas untuk unit utamanya. Nah, untuk unitnya sendiri seperti ini, kita coba cek. Ya, seperti ini ya, sangat kokoh sekali. Dan beratnya ini tuh mungkin sekitar 5 kilo lebih ya, cukup berat. Kita tes timbang. Nah, 5,9 gram lebih kurang, hampir 6 kilo ya. Ya, sesuai sih dengan powernya, karena dia kan yang 7 joule ya. Jadi ya bisa dikatakan udah sesuai. Nah, dari build quality-nya bisa dibilang juga ini tuh mantap ya. Untuk yang ini depannya dia plastik, tapi ini cuman copper aja. Di dalamnya tentunya dia dari metal. Dan ini tuh yang warna silver, ini tuh udah metal semua. Ini metal semua. Dan plastik-plastiknya itu cuman di cover sini aja. Dan ya overall kalau dari build quality ya bisa dibilang ini tuh udah oke ya. Dari sini bisa kita kendorin dan bisa kita atur posisi untuk handle-nya, dan handle-nya juga ini tuh solid sekali. Dan untuk stoppernya itu bisa kita masukin di sini ya. Kita mau ngebor seberapa dalam bisa kita masukin di sini dan bisa kita kunci seperti ini. Tapi ini saya lepaskan dulu. Dan di sini untuk ngecek pelumasnya ya. Kalau mungkin udah dipakai terlalu lama ya jangan sampai kering. Tapi ya jarang-jarang sih saya lihat ini grease-nya habis. Tapi ya sering dicek aja, dimasukin. Ini ada udah disertakan oil grease-nya dalam bentuk tube seperti ini. Caranya tinggal dibuka pakai ini aja kuncinya. Ya, selanjutnya di bagian sini umum ya. Ini ada tulisannya Inco Industrial Rotary Hammer, dan untuk handle-nya sendiri dia di sini ada rubbernya. Rubbernya itu soft sekali, lembut dipegangnya, dan untuk triggernya juga clicky sekali ya. Dan ya salah satu fitur yang saya suka adalah dia sudah punya anti vibration style. Dia punya anti vibration ya. Jadi dia itu akan lebih teredam ketika kita pakai untuk ngebobok. Biasanya kan ini langsung aja ya ke handle, sehingga getarannya itu di pergelangan tangan kita itu sangat kerasa. Tapi ini dia sudah punya anti vibrationnya di sini. Dia berupa ya sepertinya bodinya nggak nyambung gitu ya. Jadi dia itu ada penyambungnya dari karet seperti ini. Ya sebenarnya karet ini cuma cover aja sih. Dia ada mekanisme di dalamnya biar getaran itu lebih teredam. Seperti itu. Nah, untuk fitur-fitur selanjutnya dia di sini tuh ada 4 fungsi katanya tadi ya. Di sini teman-teman bisa lihat ada tuasnya. Tuasnya ini bisa kita atur-atur. Ya, yang pertama kita mulai dari depan dulu ya. Ini kita pencet merahnya dan kita putar seperti ini. Nah, ini tuh posisinya adalah ngebobok ya. Jadi kita pasang mata bornya, mata boboknya, dia tidak akan muter, dia cuman mukul doang. Jadi seperti untuk ngebobok tembok dan lain-lain, untuk ngancurin beton ya. Nah, itu kita pakai yang mode ini, yang paling depan ini. Seperti itu. Dan selanjutnya kita bisa lihat lagi modenya ke atas. Nah, ini untuk pindah posisinya. Untuk pindah posisi misalkan pahat pipihnya itu mau vertikal ataupun horizontal. Ya, seperti itu caranya. Ya, udah kita posisikan seperti ini, bisa kita putar langsung, kita arahkan mau berapa derajat. Dan selanjutnya di sini ada mode pengeboran menggunakan hammer. Jadi yaitu ngebor untuk hammer ya. Jadi kalau kita mau ngebor misalkan ke tembok dan lain-lain, posisinya di sini. Dan sebenarnya ini ada 2 fungsi pengeboran, tanpa hammer juga dari sini posisinya. Namun cara mengaktifkan hammernya atau menonaktifkannya itu dari tuas belakang ini ya. Nah, teman-teman bisa lihat. Ini langsung bisa kita arahkan dengan tangan kita seperti ini. Nah, jadi untuk ke kiri ini dia aktif ya untuk fitur hammernya. Sedangkan untuk menonaktifkannya, untuk mengebor besi misalkan atau kayu, ini kita arahkan aja ke kanan seperti ini. Jadi seperti itu. Dan ya seperti itu ya umum untuk fitur-fiturnya. Dan ya selanjutnya kalau kita lihat dari spesifikasinya di sini tadi udah kita baca sih ya di luar. Jadi ini cuma sekedar pengulangan aja. Rotary Hammer RH1808 1800 watt, maksimal 36 mili ya, seperti itu aja. RPM di 850 RPM. Sini ada tulisannya industrial.
Kokoh sekali nih, solid. Ya, selanjutnya kita coba nyalain aja ya. Ini ada kabelnya cukup besar ini kalau saya bilang. Dan kita coba tes nyala. Nanti kita cek spesifikasinya. Ya, pertama kita tes dulu untuk wattnya tanpa beban. Ya, tidak sampai 600 watt ya. Itu yang mode pengeboran tanpa hammer. Sekarang kita coba tes nyalakan hammernya. Ke kiri seperti ini. 7 joule ya, nendang sekali nih. Dan wattnya langsung bertambah di 600-an watt ya, 630 sekian. Ya, sekarang kita coba uji untuk RPM-nya. Kita pakai mode yang non impact aja. Ya, realnya di 750 ya. Masih dibilang cukup standar untuk sebuah rotary hammer. Dan ya, seperti itu aja untuk pengenalan produknya. Sekarang kita langsung uji aja ya di luar. Kita tes apakah ada kendala atau tidak. Ya, langsung kita tes aja. Ya, sekarang kita coba tes ngebor dulu ya dengan mode bor hammernya. Ini bor bawaannya 13 mili dan saya pakai mode hammer di sini. Kita coba ini ke beton K350 ya, keras. Ini tuh ada batu di dalamnya. Kita coba seperti apa hasilnya. Wow, hammernya nendang ya, mantap, mantap sekali. Ini nggak payah ditekan. Memang seharusnya rotary hammer itu nggak perlu ditekan ya, ditempelin aja, nanti dia mekanismenya akan main sendiri. Teman-teman bisa lihat itu untuk hammernya sangat mantap sekali. Ya, sekarang kita tes bobok ya. Kita tes dengan pahat bobok yang runcing dulu. Nah, ini tidak pakai pahat bobok yang runcing dan modenya ini saya ganti ke bobok. Nah, seperti itu ya, agak sedikit keras. Luar biasa hammernya.
mantap ya, berasa jackhammer. Nah sekarang saya coba mata bor beton 20 mili ya ke beton K350 yang ada batunya seperti saya katakan tadi, kira-kira gampang atau enggak. Wah, sangat renyah sekali. Impactnya tuh mantap. Kalau impactnya besar, dia itu nggak pala ditekan ya, tempelin aja dia udah langsung masuk sendiri. Mantap nih impactnya ya. Lalu untuk suhunya sendiri ya bisa dibilang ya aman ya. Sini kita lihat untuk mesinnya angker di 34 32 ya, bisa dikatakan belum panas sama sekali. Dan di sini anget-anget aja di bagian mekanisme gearboxnya atau hammernya. Nah di sini 38 ya, 38. Ya oke ya, itu tadi dari hasil uji cobanya. Asli untuk pukulannya kaget saya, berasa seperti jackhammer. Dan ya setelah saya teliti, saya cek-cek lagi untuk spesifikasinya, ternyata untuk impact energinya beneran tinggi. Dia itu sudah di 7 joule, yang biasanya 7 joule itu ya untuk jackhammer gitu ya. Dan ini tuh rotary hammer padahal, dan impactnya bisa dikatakan menyerupai jackhammer. Ya mungkin teman-teman mikirnya kenapa nggak beli jackhammer aja kalau jackhammer juga segitu, ya kan gitu ya. Nah bedanya jackhammer dengan rotary hammer tentunya tahu lah ya. Untuk jackhammer itu dia belum punya fitur bor, jadi dia nggak bisa ngebor. Walaupun pukulan bobotnya sama-sama kuat, tapi dia ya kekurangannya nggak punya fitur bor. Sedangkan untuk rotary hammer ini, dia itu bisa dikatakan ya rotary hammer terkuat untuk pukulannya yang udah pernah saya rasain ya. Di 7 joule itu ya udah setara jackhammer, tapi dia itu masih tetap punya fitur bor karena dia rotary hammer. Jadi ngerti ya bedanya ya. Ya jadi seperti itu bisa saya simpulkan bahwasanya ini tuh adalah rotary hammer terkuat yang udah pernah saya cobain. Ya mungkin teman-teman juga ada tahu rotary hammer yang punya fitur atau spek impact energinya di 7 joule, bisa komen juga nanti di bawah. Setahu saya belum ada ya, karena rata-rata rotary hammer itu untuk impact energinya dia maksimal di 5 joule, bahkan banyak yang di 4,5 joule ya, rata-rata yang udah saya cek. Ya jadi itulah ya, kalau saya simpulkan sih di harga 1,4 jutaan menurut saya ini tuh udah oke. Kalau saya bilang ditambah lagi ya memang dia tuh udah ada fitur anti vibrationnya ya, yang dimana menurut saya ya
sedikit banyaknya ngaruh dibandingkan dengan yang tanpa fitur anti vibration seperti ini, ya jauh beda lah. Biasanya langsung pegel gitu. Kalau ini ya masih terasa getarannya, tapi ya teredam gitu dengan sistem anti vibrationnya. Ya seperti itu aja. Mungkin ya teman-teman ada yang mau ditambahkan atau kritik dan saran, silahkan aja di kolom komentar. Dan ya seperti biasa, kalau mau beli ya linknya saya sertakan aja di kolom deskripsi. Langsung aja di situ saya arahkan ke importir resmi dan terbesarnya di Indonesia ya, Ingko Indonesia. Jadi keuntungannya kalau kita belinya resmi ya, jadi kita nanti akan mudah untuk ngeklaim garansinya. Ya ditambah lagi memang Ingko Indonesia itu udah banyak ya, tersebar luas di kota-kota besar di Indonesia. Ya oke lah, segitu dulu video kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Kita kembali lagi di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, satu lagi ya yang lupa saya sampaikan tadi ya, yang saya suka itu desainnya. Mirip-mirip apa gitu ya, dia gede di bagian body kayak Hilti. Ya harganya 22 juta.